Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun yang bersama pasangannya Kun Wardana membuat kejutan dengan mendulang suara sekitar 10% dalam hitung cepat, membantah telah memberi selamat kepada paslon Pramono Anung Rano Karno. Di sela acara ramah tamah dengan para relawan, Dharma membantah telah memberi selamat kepada Pram dan Rano seperti yang disampaikan Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Cak Lontong. Dharma juga menyatakan belum ada rencana pertemuan baik dengan paslon Pram Rano maupun paslon Ridwan Kamil Suswono. Soal arah dukungan, Dharma masih menunggu hasil resmi penghitungan suara KPU. Ada rencana untuk bertemu dengan Mas Pram. Siapa yang bilang? Kita dengar-dengar nih tadi. Salah ya. Yang dengar-dengar itu bohong. Kami belum pernah ada. Nggak tenang aja dulu. Berarti itu belum ada ya? Nggak ada. Lalu arah suara nanti apa? Nggak tahu. Belum tahu kan belum ada putusan KPU. Belum. Tidak. Jadi saya juga tadi di siang ditanyain beberapa wartawan, saya katakan tidak pernah. Belum sama sekali. Sebelumnya di sela acara syukuran di Rumah Pemenangan, Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Cak Lontong memberikan apresiasinya kepada Dharma Pongrekun, Kun Wardana, karena sudah memberikan ucapan selamat ke Pram dan Rano. Menurut Cak Lontong, ucapan selamat itu menunjukkan sikap saling menghormati, meski hasil final Pilgub Jakarta masih menunggu rekapitulasi KPU. Sebuah kontestasi tentu saja ada yang menang, ada yang kalah, dan kita akan menyikapi dengan bijak, dan kita berharap semua juga menyikapi dengan bijak, dan kita juga berterima kasih karena dari pasangan 02 sudah juga mengucapkan selamat juga kepada kami, jadi itu bentuk apresiasi bahwa kita saling menghormati apapun hasil dari Pilkada DKI Jakarta. Yang ngucapin selamat siapa, Cak? Langsung Pak Dharma Pongrekun secara ini menyatakan juga tidak. Politisi PKS mengakui dukungan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berdampak pada keunggulan suara paslon Pramono Rano versi hitung cepat. Menurutnya, peluang Pilgub Jakarta berlangsung 2 putaran masih terbuka. Kalau Pilgub Jakarta 2 putaran, PKS punya waktu untuk konsolidasi dan penetrasi lebih dalam ke pemilih. Di Jakarta juga kemungkinan 2 putaran, dan semua kader sekarang lagi jagain TPS dan kecamatan. Itu. Yang jelas kalau 2 putaran kami punya waktu konsolidasi dan penetrasi yang lebih tajam. Data putaran 1 ini menjadi bahan mahal. Daerah mana saja 267 kelurahan itu yang benar-benar harus kita jagain. Mantan Gubernur Anies Baswedan merespons anggapan menjadi penentu keunggulan paslon Pramono Anung Rano Karno dalam hitung cepat Pilgub Jakarta, terutama setelah ia menyampaikan dukungan resmi. Anies bilang ada banyak faktor yang membuat Pram Rano unggul atas RK Suswono dan Dharma Kun Wardana. Ia berharap Pilgub bisa 1 putaran dan Pram Rano bisa langsung bertugas. Ada anggapan bahwa Pak Anies menjadi kunci kemenangan Pramono. Ada banyak faktor yang bergerak dan terlibat. Jadi yang penting suasananya tenang teduh, semua menerima hasil, dan alhamdulillah perhitungan juga sudah 100%. Jadi mudah-mudahan bisa langsung bersiap untuk menjalankan tugas di pemerintahan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait meminta Polri mengoreksi diri menyusul munculnya istilah parcok atau partai coklat yang dikait-kaitkan dengan isu pengerahan aparat untuk pemenangan pilkada. Jazilul mengatakan munculnya isu parcok atau partai coklat harus didengar oleh Polri dan dijadikan koreksi. Sebab isu parcok muncul sebagai bentuk ketidakpercayaan publik atau dugaan politik tertentu. Kalaupun nantinya tidak terbukti, ia minta Polri sebagai institusi mengoreksi diri.
hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok lah, parpol lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar itu oleh institusi kepolisian bahwa itu tidak terbukti, mungkin saja tidak terbukti, tetapi itu sebagai dugaan itu muncul berkali-kali. Isu Parcok atau Partai Coklat mencuat setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuding Jokowi berambisi memenangkan kandidat yang didukung di pilkada dengan menggerakkan aparat. Hasto menyebut Partai Coklat dan penggunaan instrumen negara seperti bansos digunakan untuk memenangkan pilkada, termasuk di wilayah kandang banteng. DPP Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi gelap demokrasi, di mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari 3 aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Menanggapi tudingan mengerahkan aparat untuk memenangkan pilkada, Jokowi minta dibuktikan dan laporkan ke Bawaslu atau MK jika memang ada kecurangan. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Apa? Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja. Tuduhan karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanggung jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya, Pak? Oh, saya nggak Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah, Pak? tanyakan ke Pak RK. Ketua Komisi 3 DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan isu Parcok dan keterlibatan aparat di pilkada adalah hoax. Justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax. Ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut, orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD. Ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD, kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti. Isu Parcok yang menuding pengerahan aparat muncul di tengah sengitnya pertarungan pilkada yang dibayang-bayangi panasnya kontestasi Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.